Juga sangat berkaitan dengan keterlibatan dinas. Tadi kita sebut oleh Bu Kabid, ada keterlibatan dinas pendidikan, kesehatan otomatis, kemudian juga di situ akan berperan juga mungkin dukungan dari swasta yang akan menyediakan siapa akan memasak ini ya, karena dalam penyelenggaraan kita mendengar dia melalui jalur Kementerian Pertahanan itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di di batalion contohnya, atau di kompi misalnya gitu ya, atau melalui jalur swasta. Nah, jalur swasta itu kita mendengar bahwa akan meminta pada swasta-swasta untuk bisa menjadi mitra dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan silahkan mendaftar. Nah, kira-kira begitu Pak. Baik. Begitu kalau pentingnya. dari Persatuan Gizi dan Pangan sendiri juga dilipatkan atau tidak Pak untuk daerah? Iya, pemirsa yang terhormat, kami pernah diundang ke Jakarta dalam 2 kali pertemuan. Baik. Ya, yaitu bertemu langsung dengan Pak Dadan selaku Badan Gizi Nasional. Kemudian disitulah kita memahami bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat penting artinya. Nah, dan itu kita buktikan, kita 2 tahun terakhir ini dalam kaitan uji coba kita miliki namanya programnya waktu itu tahun lalu itu Genius namanya. Genius itu adalah gerakan edukasi pangan bergizi untuk siswa. Nah, tahun lalu kita mengcover dengan kerjasama dengan Badan Pangan Nasional, kemudian dengan di provinsi adalah Dinas Pangannya, kemudian kita ambil waktu itu 5 kabupaten, 1 kabupaten 3 kota, 3 SD. Dan tahun 2024 kita fokus pada 1.500 siswa pada 3 kota, Padang, Solo, dan Padang Panjang. Nah, apa dampaknya? Karena memang di situ kita ingin melihat apakah edukasi itu pengetahuan awalnya seperti apa, pengetahuan akhir seperti apa. Karena kita melakukan definisi menengok pre dan post pada sisi edukasi yang dibantu oleh guru bersama dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa, dan juga edukasi pada orang tua. Nah, di samping kita juga mengukur perubahan berat badan. Nah, jadi dampak, karena waktu itu kita lakukan hanya 20 kali pemberian ya, dengan selang waktu sehari-sehari gitu ya. Nah, itu memang dampaknya besar. Nah, dan perlu kita catat yang dilakukan oleh makanan gizi gratis sekarang ini adalah mencukupi 30%, 25-30% daripada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Artinya hanya sepertiga. Sepertiga kebutuhan gizi sehari. Nah, kira-kira gitu Pak. Oke. Baik, saya beralih kepada Bang Zikri. Dari pandangan Bang Zikri, bagaimana kebijakan ini kan udah mulai diberlakukan di beberapa daerahnya. Salah satunya Padang pada hari ini. Apa yang Bang Zikri soroti dalam hal ini supaya nanti program Pak Prabowo ini tidak tumpang tindih nanti kalau diterapkan di daerah seperti itu? Terima kasih Okta. Jadi menyambung apa disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi, saya ingin menyampaikan beberapa waktu ini membaca sebuah berita terkait di pelaksanaan MBG ini di salah satu daerah di Indonesia, di mana ketika itu diviralkan bahwasanya ada anak-anak yang tidak mau makan MBG itu karena ingin memberikan ke orang tuanya gitu ya, karena orang tuanya nggak makan ya. Jadi berita itu sempat memberikan emosi memberikan sentimen emosi ya bagi yang membaca dan melihat videonya, sehingga kita bertanya-tanya gitu ya, apakah sedemikiannya kebutuhan masyarakat kita ya terkait dengan bagaimana kebutuhan akan makanan terutama yang bergizi gitu. Nah, kalau kita lihat dengan adanya kebijakan ini, kita sejatinya mendukung gitu ya, bagaimana seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, kebutuhan gizi itu perlu dipenuhi ya dengan berbagai cara, karena MBG ini kan hanya salah satu cara gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu-satunya ini gitu ya. Tentu banyak intervensi-intervensi kebijakan yang lain yang perlu dilakukan. Tetapi dengan sebuah program yang saya katakan ini program atau kebijakan mercusuar ya, karena ini sudah menjadi program prioritasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran di periode mereka 2024-2029 ini, sehingga dengan any cost gitu ya, itu harus dilaksanakan gitu. Nah, persoalannya kalau kita lihat ya, ini kan memang program, saya mencoba mencari rujukan gitu ya, sebuah kebijakan ini ternyata memang belum banyak ya. Saya mohon izin nih, mungkin Bapak di negara-negara lain yang
mencoba menerapkan kebijakan ini. Mungkin ada beberapa negara, tetapi mungkin tidak begitu persis gitu ya, sehingga rujukannya secara literatur itu memang diakui memang belum banyak gitu. Tetapi secara praktek ya kita lihat saat ini, menurut saya ada 3 tantangan sebenarnya nih Okta, Bapak Ibu, para pemirsa. Itu yang pertama itu dari sisi tujuan. Jadi tujuan ini, program ini apa gitu, atau kebijakan ini? Apakah ingin mengatasi stunting gitu ya dalam jangka panjang, atau perbaikan gizi gitu? Nah ini mungkin Bapak dari ahli gizi memahami, karena 2 hal ini mungkin saling berkelindan, tetapi tentu dengan program yang ada kita harus jelas dulu tujuannya apa gitu. Karena kalau tujuannya sudah diketahui, intervensi yang dilakukan itu akan jelas. Misalnya kalau untuk stunting, tentu stunting kita bicara siapa yang jadi targetnya gitu ya, masyarakatnya gitu ya, apakah nanti anak-anak atau ibu hamil dan lain-lain gitu ya, atau MBG ini. Nah, ada pihak yang mengatakan MBG ini lebih fokus sebenarnya kepada perbaikan gizi gitu ya. Kalau stunting mungkin nanti jangka panjang, ya nanti remaja-remaja yang nantinya akan jadi ibu rumah tangga gitu ya, itu dari awal itu sudah bisa apa namanya mengurangi ya, mungkin dari sisi kesehatan yang saya baca itu mengurangi anak-anaknya terlahir stunting.